sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Menyambungi kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, dan salawat salam kita tadi mudah-mudahan sampai kepada Nabi dan dibalas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Kenyataan itu artinya keterangan dari orang-orang yang mahjub atau yang dia itu merupakan keluarga dekat dengan si mayit, tetapi dia tiada mendapat akan harta warisan. Nah, namanya mahjub. Karena ada lagi yang lebih dekat dengan si mayit daripada dirinya. Kan kita semalam sudah menjelaskan satu persatu orang-orang laki-laki ada 15 orang daftar, perempuan ada 10 orang. Nah, ini kalau digabung menjadi 25 orang. Dari pihak laki-laki ada 15 orang, dari pihak perempuan ada 10 orang. Ini tidak semuanya mendapat, tapi semuanya ini adalah keluarga dekat dengan si mayit. Tapi ada yang ada dapat. Nah, yang tidak dapat itu disebut dengan terdinding, terhijab, atau mahjub istilahnya. Mahjub yang terdinding, yang kada dapat karena ada lebih dekat lagi. Seumpama si cucu dari si mayit, cucu mana laki-laki, anak dari anak laki-laki, maka si cucu dan ke bawahnya cucu, buyut, cicit, cuit, cacep, nggak apa-apa kan? Nah, dia tiada mendapat akan harta dari si mayit dengan masih adanya anak dari si mayit. Ada dapat si cucu tuh. Apakah anak itu bapaknya si cucu tadi, ataukah pamannya? Paman itu yang meninggal ini si kai. Nah, cucu jangan memberontak dapat, si cucu kada dapat. Nah, si cucu ini berarti disebut dengan terdinding, ada dapat. Tapi bisa aja kainya juga, supaya jangan bakarasan uja kainya aja sudah wasiatakan bari idenya kena. Nah, lalu si cucu ini dari jalur faraid ada dapat, karena ada anaknya si kai tadi. Si kai tadi apakah bapaknya si cucu tadi atau pamannya si cucu? Yang jelas si almarhum si kai ini masih ada anak sidin. Nah, si cucu kada dapat. Tapi dapat juga harta dari kai dengan cara dihibahi sidin misalnya, atau misalnya apalagi di wasiati. Nah, ini harta inilah seluruhnya misalnya 3 miliar uja kai. Kena barilah 100 juta cucu ko ini. Nah, isi ini pasang kita. Dan ini dikerjakan sesudah matinya, itu namanya wasiat. Kalau pada waktu itu juga si cucu diberi dan ia menerima, itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Dan wasiat ini tidak boleh lebih daripada 1/3 harta warisan, kada boleh. Misalnya 3 miliar tadi, 1/3-nya 1 miliar. Jadi lamunnya hendak misalnya berwasiat memberi orang-orang nang keluarga, tapi orang-orang ini kada dapat dari jalur warisan,
bisa lewat wasiat ini. Tapi wasiat itu 1 miliar aja dari 3 miliar. Karena 1 miliar dari 3 miliar itu sepertiga. Ada boleh 1 miliar misalnya di 1,5 miliar misalnya, setengah 2 miliar ada boleh, kebanyakan. Apalagi misalnya si mayat ini berwasiat, bila aku meninggal hartaku ini semuanya kubariakan lawan si Ano tuh bukan ahli waris. Nah itu kada boleh, tetap keluarnya kita sepertiga aja. Wah, ada melanggar amanat sidin lah. Amanat sidin itu kada sesuai dengan hukum agama. Lamun kita menjalankan berarti sama membantu sidin dalam kesalahan. Dan itu kada korupsi. Wah ya, harta sidin berapa gram? 3 miliar. Sidin bawa wasiat lepasan berapa dibariakan ke orang lain? 2 miliar aja. Wah ini 2/3 berarti kebanyakan itu. Tetap 1/3 aja keluarnya. 1/3 aja nang dibariakan. Nang korupsi itu kayak ini. Uja sidin misalnya duit 3 miliar deh. Bila aku meninggal kenalah bariakan misalnya ke masjid, ke pondok pesantren, hitungan 200 juta. 200 juta itu kada sampai sepertiga dari harta 3 miliar ya, 200 juta. Sekali aja anak sidin meninggal juga sudah 50 juta gini. 50 juta aja. Nah, kemudian 150 jutanya kan 200 juta sidin berpesan. Pesan sidin ini kan ada menyampai kepada sepertiga 1 miliar ataunya karena 3 miliar 200 juta aja jana anak sidin sudah mati juga. Kalau arakan 50 juta gin beriakan nang diwasiati kada tahu juga kecuali tahun nang di anu nih sidin bawa wasiat lawan anak-anak sidin 200 juta lawan pondok pesantren dia sudah sidin pasane lah pengasuh lah. Karena bila aku meninggal tolong terima akan duit 200 juta ya, tak karena pengasuhnya pulang dengan masalah itu ada banyak tanya ada untung judi bari orang ya kalau 50 juta buruin aja terima akan wasiat dari abah kami dalam hati sidin, maka sebelum meninggal tuh sidin kepada 200 juta kemana 150 nya ini anu guru ejar bayar pajak. Oh iya kan sidin sakanya hantu pajaknya nang anak juga. Nah itu urusannya tuh ada tersalah lagi nang menerima, ada tersalah lagi nang bawa siap, nang tersalah nang menjalankan. Bisa aja kayak itu. Sayang dang sana kayak kita nih jar memberiakan 200 juta ini sebuah avanza. Nah ini banyak nang kayak itu. Ada juga nang secara terang-terangan maka jadi diwasiatkan Abah Hikam sudah tanah 2 meter ini untuk gang. Kenapa dijual? Nang mewasiatkan tuh orangnya sudah mati, kami nang masih hidup ampunnya. Bila pihak berurus datangi sana kubur sidin ya. Ini kada kau dilawani gitu tuh orangnya, kada tahu dimati. Mengangkat tanah orang aja dosanya ganal benar, apalagi nang di kakak ini adalah tanah daripada wakaf si almarhum ayah atau kai. Termasuk sedekah jariyah itu idza mata ibnu adam, bila meninggal manusia yang qata'a amaluhu, putus seluruhnya, ada lagi yang disambung illa min salasin, ada 3 perkara. Salah satunya ada pemberian si mayit ini keperluannya itu, kegunaannya itu untuk orang banyak, apalagi untuk agama, masya Allah, maka mengalir terus. Sekalinya dijual, putus ampun sidin, putus ampun sidin. Nah jadi cucu ada dapat karena apa? Karena ada abahnya atau ada pamannya, anak daripada si mayit. Kemudian si kai ulang berbalik,
si Kai tiada mendapat dari harta cucunya yang meninggal karena adanya bapak dari si mayit. Ada dapat Kai nang meninggal nih cucu kok tuh aja sih nang meninggal tuh aja. Kenapa jadi aku ada dapat lah? Bah, ini ada nama korupsi di sini. Kadang nama korupsi dasar ada dapat pian gaya. Kenapa? Abahnya ada, abahnya becungkongan ada. Tapi abahnya garing juga ya aja. Aku sehat, ada urusan. Yang penting masih bernapas. Yang penting masih bernapas. Dalam warisan tuh, nang dalam parut gini dihitung. Nang dalam parut dihitung. Kemudian kakek atau Kai di pihak perempuan itu tiada dapat karena adanya ibu pulang. Nah ini tadi Kai ada dapat, kenapa? Karena ini cucunya yang meninggal nih. Kai kenapa ada dapat? Karena sebelum Kai itu ada yang lebih dekat, bapaknya si mayit tadi. Di pihak ibu penilian ini Mbah Putri tidak dapat, kenapa? Karena adanya ibu dari si mayit. Kemudian saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak, ibu lain berarti. Ini juga terdinding kan di dalam daftar saudara sebapak itu bisa dapat. Tapi kenapa dia tidak mendapat? Karena terdinding dengan adanya saudara syakik. Saudara laki-laki sebapak terdinding tiada dapat warisan. Siapa yang mendindingnya? Saudara laki-laki syakik. Laki-laki syakik itu artinya saudara saumah saabah. Ada dapat yang sebapak tadi. Weh, maka aku ada di daftar aja. Kenapa kali dapat? Nah, di atas ada saudara laki-laki, seayah, seibu. Adapun ikam cuma saudara sebapak, ibu lain kada dapat. Jadi maksudnya nih kisahnya gitu Bapak adalah jangan merasa aku kayaknya, aku pamannya, aku anunya, apa kada dapat nih? Nah, jangan mengarasi sesuatu nang akhirnya kita ketahuan bahwa kita bodoh masalah ini. Ketahuan orang ini. Nah, kecuali tadi jalan lain. Dari wasiat kah, dari hibah kah, bisa Karena kalau bukan ahli waris, boleh aja menerima wasiat boleh aja. Nah kalau ahli waris diberi hibah itu kecuali kesepakatan ahli waris yang lain. Boleh. Misalnya ada 5 orang bersaudara, nang ba-4 ini berisi rumah bertahan sudah. Nah nang saikum ini kesian rumah masih mengontrak aja. Masih mengontrak. Jadi ujar abahnya, lamun aku meninggal kenalah setuju aja ka buat nikah. Ini kumpulakan bertahan. Setuju aja ka buat nikah nang ba-4. Lamun nang dibari itu kudu saya tanya lagi lah, nyatai hakun. Ikam nang ba-4 setuju aja kan? Rumah ini nah ada usah dibagi jadi warisan, nang dibagi kita nang lain aja. Kabun sawit, kabun karet, apa sarang walet, toko, kebun, itu aja kita dibagi. Rumah nih jangan dijadikan warisan. Ini ubariakan lawan nang sana ikam nang kada berumah nih nah. Setuju aja kabun nikah, setuju aja bahaya. Akor aja kami mana sudah pada kawan membarihan, masa kada setuju bulan kayak ini itu boleh gitu. Kalau seandainya si abah nih sini, aku nih parat mati aja sini lah.
Badi diam aja lah. Dang sana ikam nang Baampat ini pada tahu pada rumah ini nah, ini KTP Abah, ini sertifikatnya, ini anu, balik nama langsung. Ini kubariakan lawan ikam. Kubariakan lawan ikam. Nah ini kada boleh. Kenapa jadi kada boleh? Ini sama si ayah ini membuat bom waktu. Bom waktu. Ya sudah kita terusakan aja ceritanya. Meninggal abahnya, kebun dibagi, sawit dibagi, walet dibagi, toko dibagi, tanah itu dibagi, selesai. Nah jenang Baampat rumah nih ya bagi saja nih pindaran nayan beritaan. Oh jenang Saikong rumahnya ampun kok. Kayak apa kisahnya jadi ampun ikam. Nah suatu hari abah memanggil aku berduaan. Siapa yang melihat? Kada daya kami berdua. Terserah abah. Ampun sidin juga rumah ini. Oh kada bisa jenang Saikong. Nah akhirnya tuh bila balawan berdua jadi tengkar. Bila Saikong bakalah kada harmonis lagi kerukunan di dalam rumah tangga. Ini gara-gara warisan. Gara-gara warisan banyak masalah kayak Pak. Nah lalu para ulama memang berbagi warisan ini ada secara faraid pada. Artinya meninggal orangnya nang beisi harta nih, lalu hartanya dibagi warisan tuh. Ada juga waktu masih hidup dibagi sidin. Pernah kalian mendengar kayak itu? Ada nang kayak itu kan? Si abah nih beisi anak 10, kumpul di sini, berkumpul nang 10 aja nih. Nang mama ada juga. Berapa ikung ke mamahnya? 2 ke 4 ke atas saja kumpul. Kayaknya aja sidin. Aku berisi rumah 10 buah. Masing-masing buah nikam dapat. Adapun rumah ini untuk mama ikam. Nah jadi dalam hibah itu ada takaran. Boleh aja. Kalau bang misalnya kalau di warisan kita ada kan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 1/6, apa namanya 2/3. Nah itu kan ada paraitnya tuh, ukuran-ukurannya. Nah kalau dalam membagi hibahan ada asal nang membagi ini abah si punya harta. Lalu habis sudah jasidin lah tuh kubariakan lawan buah nikam. Tapi karena aku masih hidup, aku pakai dulu. Sekalinya kada lawas meninggal si abah ini. Nah ambil ya lagi bagian masing-masing. Ada lagi bahirian. Supaya jangan bahirian kayak apa? Si abah nang membagi hibah ini bujur-bujur melihat sesuai kepentingannya. Kenapa bah? Ulun jadi dibari toko nang di ujung sana, kada payo bah. Dang sana ulun tuh toko di muka. Nah, jasidin ikam ini banyak aja bisa duit. Gawian ada, ikam jadi pegawai. Toko nang di sana tuh bila kada payo siwakan. Dang sana ikam ini jadi pegawai kada, jadi apa kada. Nah, ini ku tunjukkan di muka sini supaya ini ada gawian. Nah, tuh adil ngarannya orang tua kita. Nah, kita bisa-bisa. Bahkan di dalam menghibahkan ini antara anak laki-laki dengan anak perempuan sama takarannya ada masalah. Tapi kalau sudah kena statusnya harta warisan itu tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Artinya kalau anak laki-laki dapat 100 juta, anak perempuan cuma dapat 50 juta. Tuh. Meninggal abahnya, sudah ambil ya tadi masing-masing. Kada ada lagi yang dibagi. Nah ada caranya kayak itu. Kalau misalnya rasa-rasa anak mati sudah ujar dokter misalnya penyakit pian ini gak ada lagi obatnya. Kemana aja pian berobat mau habisi duit mana aja. Dan perkiraan kami pian ini secara medis
dokternya kayak jadi Tuhan. Paling ini bertahan sebulan aja ini meninggalan. Mau dipedahkan orang kayak itu biar Masya Allah. Belum mati, sudah hendak mati. Kita ini sebenarnya pasti juga mati ya Allah. Cuma kadang yang maha bari. Nah lain lawan yang tereksekusi mati itu lain. Itu pun belum tentu juga. Ujar hakim misalnya atau kejaksaan agung memutuskan atau hakim di persidangan memutuskan bahwa si tersangka ini artinya sudah nyata buktinya nih kuat, alat buktinya kuat juga, lalu divonis mati, lalu diatur misalnya tanggal 12 bulan 12 2021 misalnya, belum tentu juga hari itu dilaksanakan. Artinya orang ini bisa masih ada umur, bisa aja juga. Yang paling nyaman dalam hukum itu hukum pancung paling nyaman. Daripada hukum gantung, daripada hukum tembak itu paling nyaman. Karena hukum pancung itu ulama meneliti sakitnya itu sekitar 3 detik. Sakitnya hukum pancung itu 3 detik. Kalau hukum gantung itu bisa beberapa jam baru ranai, baru meninggal. Kalau hukum tembak, setelah bocor jantung di sebelah kiri oleh 12.000 tembak itu sampai kadang setengah jam, bahkan ada yang bertahan 1 jam baru meninggal. Bayangkan, kita tercucuk paku aja, tertusuk paku aja dibatis, dibiarkan sampai sejam. Ini jantung yang bocor oleh peluru tajam, dibiarkan aja sampai mati. Kalau bahari ada juga mau di kursi kan, diikat, kaki diikat, kepala digundul, kemudian dipasangi model helmnya dari kuningan, balilan listriknya tuh tiga gelombang, sekali dulu kita juti dulu, wah aja, karena kedua ulang, hanya yang ketiga diganakan sampai 5 menit, akhirnya masak persis seperti ayam bakar. Ada juga yang disuntik racun macam-macam. Ada juga yang ya macam-macam, Masya Allah. Cara kematian tuh macam-macam. Kita nih kayak apakah cara mati kita juga gitu lah. 3 rahasia kematian itu. Kapan kita mati? Jam berapa? Siang kah? Malam kah? Pagi kah? Sore kah? Jam berapa? Hari apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Rahasia. Hikmahnya apa? Supaya jam berapapun, kapanpun kita selalu waspada. Lamunnya ada tahu, ujar malaikat Israel, tenang aja kawan. Ikam kita meninggal tahun 2030 ini masih 2021, 9 tahun lagi. Oh nyaman aja mah ada nih. Hari ini kada tahu. Makanya ada di masyarakat, meninggal kah aja? Iya, mah aja. Hanya bapak di dalam aku berserangan tadi aja. Ada tahu, rupanya malaikat Israel mengiringi sudah. Yang kedua rahasia maut. Di mana kita meninggal dirahasiakan oleh Allah. Di kampung kita kan meninggal, di perantauan kah, di hutan kah, di kota kah, di rumah kah, di luar kah, ada yang tahunya. Agar supaya ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada, hati-hati. Hati-hati. Pastilah misalnya meninggal di tikar penyembahyangan, belum tentu. Pastilah orang maksiat itu meninggal di meja judinya, belum tentu. Makanya kita tuh jangan, kita ini sedang beribadat,
melihat orang maksiat, jangan merasa paling bagus. Jangan hati kita, ini hati urusannya, jangan hati kita tuh merasa lebih suci, lebih selamat, lebih bagus daripada orang yang maksiat itu. Kita kada tahu. Banyak dalam sejarah orang yang bergelimang dengan ibadat akhirnya meninggal dunia ke neraka. Ada orang yang ahli maksiat ternyata akhirnya masuk surga. Karena Allah Ta'ala itu ada mempunyai sifat namanya jaiz. Jaiz. Memang Allah menetapkan bahwa orang masuk surga itu ahli ibadat. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sudah janji Allah, barang siapa yang beriman, siapa yang beramal, surga, ajrun 'azim, masuk surga. Tapi kita lah ada tentu, itu janji, itu itu ketetapan sudah. Siapa orangnya udah tahu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kafir artinya, itu masuk neraka. Sudah, itu tetap, itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bisa juga membalik. Ini Allah Ta'ala bersifat harus, terserah Allah Ta'ala. Jika kita mengaji sifat 20 itu terserah Allah Ta'ala. Orang yang ahli maksiat Allah masukkan ke surga, terserah Allah. Orang yang ibadat Allah buang ke dalam neraka, bisa. Nang maksiat surga bisa. Nang ahli ibadat ke neraka bisa. Lalu timbul raja wa khauf. Khauf itu takutan kita nih. Ada merasa membagusnya pada orang. Nah, nang maksiat itu pulang berharap, jangan putus asa. Melaut dan menggunungnya dosa, Allah kuasa mengampuni. Allah kuasa mengampuni. Yang ketiga, rahasia mati itu bagaimana caranya kita mati dirahasiakan oleh Allah supaya kita tenang. Coba diberitahu Allah Ta'ala, ya Allah, hamba mohon ya Allah, kayak apa caranya hamba ini meninggal? Jira Allah Ta'ala, jika meninggal di tengah jalan gini, insya Allah seumur hidup kaduani lagi di jalan. Ya Allah, kaduani ke jalan. Ada kisah nih, hendak dipadahkan bujur masuk akal aja, dipadahkan kada terjadinya wah apa kada tahu juga. Cuma kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ada seseorang kasyaf. Nah, jasidin anak ikam ini matinya nih disambar buaya. Maka waktu itu namanya orang pahuluan hidup di sungai. Langsung keangkut isuknya. Takutan benar kalau anak ini disambar buaya. Maka mana? Ke atas gunung. Ada di sungai loh kok, paling sumur. Masa sumur berbuaya? Nang namanya lubang buaya, ada buayanya di situ. Namanya benar ya. Namanya benar ya. Makanya kadang-kadang orang sebelah itulah, jar, kada boleh bermaulitan. Maulitan tuh judulnya namanya aja, isinya apa? Tahlilan, bahaulan itu isinya apa? Sama juga nasi kucing, jar. Boleh lah makan nasi kucing? Boleh benar. 2.000 sebungkus. Ulun penasaran biar angkringan ya nasi kucing ya. Cobai gue nyaman ya. Kanyang kada lapar kan. Coba ya sebungkus mencobai. Masa ini nasinya? Julun Mas nanya kenapa? Jadi di sejarahnya nih nah. Rawinya tuh kenapa jadi digelar nasi kucing? Rupanya kasedikitan tuh. Cukup hagen kucing aja. Kan nasi kucing. Mudahan kita selalu di pengertian dengan ada pengetahuan. Walaupun ini ulun yakin aja bang kada kawin mah hitung seorang enak cuma tahu
oh rupanya warisan ini ada hukumnya. Kalian nang sabah tasarah ku aja harta kok ku bagi kayak apa kata sarah kok. Ingat matinya, ingat jangan mati misalnya ada tahan aku jaga mati dipukuli malaikat baik buka bulik aku ke rumah pulang aja nyaman. Mau di dalam kubur jangan pun bisa kembali anak buah nang ziarah kan? Anak buah ziarah, anak istri ziarah. Si laki-laki ini sedang disiksa, sedang digebuki, sedang dipukuli di dalam kuburnya. Ada kedengaran? Jangan mendengar ya. Pas anaknya misalnya ziarah, bininya ziarah, hendak membaca Yasin, hanya berdampak, belum lagi baca Yasin. Hujan yang di dalam kubur, tolong, aduh sakit, aduh maka kepalaku hancur aja. Pian bukahan buahnya. Bukahan buah nang ziarah tadi, pasti bukahan. Ada hadapan mengamu. Nah kemudian selanjutnya bahagian satu persatu daripada ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Ya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum